pagi, selamat hari Minggu. Adik-adik yang di rumah, bagaimana kabarnya hari ini, minggu ini? Yang pastinya bersama Yesus luar biasa. Yes, yes, yes. Kakak harap adik-adik layan semua yang ada di rumah dalam keadaan baik, sehat, tetap semangat, dan juga sukacita. Oke adik-adik, kakak mau nanya dulu nih, adik-adik yang di rumah sudah pada mandi belum? Sudah kak, itu loh tuh. Tuh, ada yang cantik, udah cantik. Terus itu tuh kak. Aduh udah ganteng juga kak, wangi-wangi mereka semua, wah hebat semua ya. Adik-adik sarapannya? Sudah juga kak, wah hebat semua anak kelas kecil ini ya. Oke, untuk itu adik-adik juga jangan lupa untuk mempersiapkan Alkitabnya, persembahannya, dan juga hatinya. Karena kita akan mendengarkan firman Tuhan. Oke, untuk itu sebelum kita memulai ibadah kita, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ada baiknya kita memuji Tuhan dengan menyanyi lagu Yesus Pokok. 1, 2, 3. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Oke adik-adik, tadi kita sudah menyanyikan Yesus pokok. Untuk itu, tadi kita sudah bernyanyi dengan semangat. Yang pastinya adik-adik tetap semangat karena sebentar lagi kita akan masuki firman Tuhan. Sebelum kita
mendengarkan firman Tuhan, ada baiknya kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Mari kita satu dalam doa, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas kasih dan penyertaan-Mu selama 1 minggu ini ya Tuhan, sehingga kami masih bisa bergabung dalam ibadah pelayanan anak. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau berkati apa yang nanti akan disampaikan oleh Kak Ria dapat kami mengerti. Dan tolong kami Tuhan, apa yang nanti akan disampaikan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan juga Tuhan, Kau berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hai adik-adik. Nah, ketemu lagi nih dengan Kak Ria. Sudah siap untuk mendengar cerita firman Tuhan? Oke, kalau begitu ambil Alkitabnya. Kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Filipi 1 ayat 1 sampai 8. Oke, Filipi 1 ayat 1 sampai 8. Kita baca bersama ya. Salam dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus, kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi, dengan para pendiri jemaat dan diakan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Ucapan syukur dan doa. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua. Aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan, maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku, betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik, tadi kita udah baca firman Tuhan. Firman Tuhan kali ini adalah surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Tapi sebelum Kak Ria bercerita, Kak Ria mau ajak adik-adik dulu untuk mengingat bagaimana perjalanan Bapak Rasul Paulus ini. Ya, kita lihat dulu filmnya ya. Oke? 1, 2, 3. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini. Di kota itu kami tinggal beberapa hari.
kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi. Kami bertemu dengan seorang hamba perempuan. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru. Katanya, Orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. seketika itu juga keluarlah roh itu, yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka. Katanya, Orang-orang ini mengacau kota kita ini karena mereka orang Yahudi. setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan pujian-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini. Kepala penjara itu menyuruh membawa sulung, lalu berlari masuk dan dengan gemetar ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Jawab mereka, Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur-bilur mereka. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Pembesar-pembesar kota telah menyuruh melepaskan kamu. Jadi keluarlah kamu sekarang dan pergilah dengan selamat. Lalu mereka meninggalkan penjara itu. Berangkatlah kedua rasul itu. Nah adik-adik, tadi pasti sudah menonton video tentang perjalanan Bapak Paulus. Nah, adik-adik tahu nggak kenapa Bapak Paulus di penjara? Ayo jawab. Mama Papa, coba dengerin jawaban adik-adik ya. Kenapa tadi Bapak Paulus di penjara? Karena apa?
karena dia memberitakan firman Tuhan. Wah, masa dia dipenjara gara-gara memberitakan firman Tuhan? Padahal itu perbuatan yang baik adik-adik ya. Iya, tapi orang-orang di Filipi nggak suka ya, apalagi petinggi-petinggi itu ya. Dia nggak suka kalau si Bapak Paulus memberitakan firman Tuhan, karena di sana bukan menyembah Tuhan Yesus, tapi menyembah berhala adik-adik ya. Nah, dengan datangnya Bapak Paulus memberitakan firman Tuhan. Akhirnya orang-orang di Filipi tidak suka dan memenjarakan Bapak Paulus. Tapi adik-adik, apa yang dilakukan Bapak Paulus? Dia memberontak enggak? Enggak ya, dia ikutin aja kemauan dari orang-orang di Filipi. Dia tetap patuh, dia dipenjara. Nah, tapi Bapak Paulus sedih enggak? Dia marah enggak? Enggak ya adik-adik. Coba tadi adik-adik lihat kan bagaimana keadaan dia di penjara. Dia bernyanyi, iya benar sekali. Dia memuji Tuhan, dia berdoa, sehingga membuat semua orang yang ada di dalam penjara itu apa adik-adik? Wah, mendengar dengan penuh sukacita, ya. Bapak Paulus tetap bersemangat di sana, tetap setia kepada Tuhan, walaupun keadaannya tidak baik, ya. Dia nggak salah, tapi dia dipenjarain. Tapi Bapak Paulus tetap setia kepada Tuhan. Dia tetap mau menjalankan firman Tuhan, tetap memuji Tuhan dan berdoa di sana, meminta pertolongan Tuhan. Dan Tuhan memberikan dia kekuatan. Dan apa yang terjadi adik-adik di penjara itu gempa ya. Semua pintu-pintu penjara terbuka. Wah, keajaiban terjadi dari Tuhan ya. Dan juga besi-besi itu terbuka dengan sendirinya ya. Ikatan-ikatan Bapak Paulus terbuka. Wah, akhirnya kepala penjara itu merasa takut. Wah tuh, jangan-jangan ini napinya melarikan diri. Wah, bisa gawat ini, kata kepala penjaranya begitu ya. Tapi akhirnya apa? Bapak Paulus bilang, kami di sini, kami nggak kemana-mana tuh kata dia ya. Kami tetap ada di penjara ini. Nah, itu yang membuat kepala penjara merasa, wah, nggak kemana-mana ini Bapak Paulus. Dan akhirnya kepala penjara tadi membawa Bapak Paulus ke rumahnya, adik-adik. Dia mendengar firman Tuhan dari Bapak Paulus ini. Dan apa yang terjadi adik-adik? Akhirnya kepala penjara serta keluarganya bertumbuh. Ya, bertumbuh ketika Bapak Paulus memberitakan firman Tuhan kepada mereka. Bukan hanya itu adik-adik, mereka mau dibaptis ya. Mau mengikut Tuhan Yesus. Dan semua jemaat di Filipi juga mau mengikut Tuhan. Nah, itulah ya. Itulah isi dari firman Tuhan hari ini adik-adik. Surat Rasul Paulus ya kepada jemaat Filipi. Rasa syukurnya ya. Bapak Paulus menuliskan surat ini bentuk kesaksian hidupnya adik-adik kepada kita semua. Dia menceritakan bagaimana rasa syukurnya kepada Tuhan atas jemaat di Filipi. Ya, suatu kebanggaan kebanggaan buat Bapak Paulus ya, karena Tuhan memberkati dia memberkati dia. Bapak Paulus juga Tuhan memberkati dia, dan Bapak Paulus menceritakan firman Tuhan kepada orang-orang di Filipi, dan akhirnya orang-orang di Filipi mau mengikut Tuhan Yesus. Wah, dahsyat adik-adik ya. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Iya adik-adik. Nah, lewat Bapak Paulus Tuhan memberkati, dan semua jemaat di Filipi akhirnya mau mengikut Tuhan Yesus ya. Dan apa yang paling penting adik-adik lewat surat Rasul Paulus ini, ya, kita lihat bagaimana Bapak Paulus tetap setia, tetap bersyukur, tetap berdoa kepada Tuhan walaupun keadaannya tidak baik, dan dia tetap bersukacita
ya. Dalam penjara sekalipun, dalam kesusahan sekalipun, dia tetap melakukan 4 hal ini. Berdoa, bersyukur, bersukacita, dan selalu mengandalkan Tuhan, ya. Dia tetap setia. Dia tidak melakukan hal-hal yang tidak baik. Dia tetap fokus kepada Tuhan. Kak Ria juga percaya adik-adik yang di rumah pasti punya pengalaman seperti Bapak Paulus. Walaupun bukan di penjara ya, iya, pasti adik-adik punya cerita sendiri, pengalaman sendiri di masa susah ya. Misalnya nih ya, aku Kak Ria sedih nih Kak Ria. Kenapa? Karena aku gak ketemu temanku nih udah 1 tahun nih. Wah, tapi aku bersyukur Kak Ria, karena aku bisa video call sama dia. Itu bentuk rasa syukurnya. Nah, boleh nah adik-adik ya, setiap hal yang kita alami, kita harus bersyukur. Apalagi di masa pandemi saat ini, sudah 1 tahun, tapi belum juga nih ya pandeminya berakhir. Tapi dengan firman ini, kita mau belajar bahwa kita harus bersyukur, bersukacita, dan tetap berdoa, mengandalkan Tuhan ya. Tetap setia. Karena apa adik-adik? Tidak ada alasan untuk kita untuk tidak bersyukur. Tahu nggak adik-adik? Kenapa? Karena kita hidup, ya adik-adik. Kita bisa bernafas. Itu siapa yang kasih? Tuhan, ya. Jadi kita harus bersyukur. Walaupun kita nggak bisa kemana-mana, tapi Tuhan tetap memberkati kita dengan kesehatan dan kekuatan, ya adik-adik. Kita bisa hidup sampai saat ini. Itu karena anugerah Tuhan. Baik adik-adik, ya, ini adalah firman Tuhan yang sangat memberkati kita. Kita belajar dari Bapak Paulus yang selalu setia, berdoa, bersukacita dalam segala keadaan. Nah, tapi minggu ini Kak Ria juga punya tugas. Ya, ini aktivitas minggu ini. Kak Ria mau adik-adik rekam sebuah video ya, di mana adik-adik bercerita ya, bercerita tentang pengalaman adik-adik di masa susah ya, di mana adik-adik bisa bersyukur dan tetap setia dan tetap berdoa. Ya, bisa? Oke, bisa ya. Oke, contohnya begini nih ya. Kak Ria tetap bersyukur, tetap berdoa, tetap mengandalkan Tuhan. Pada saat Kak Ria sakit 2 minggu. Wah, 2 minggu lama banget ya. Tapi Tuhan tetap memberikan kekuatan. Dan juga akhirnya dengan ketekunan dan juga tetap bersyukur, Tuhan memberkati sehingga menjawab doa-doa Kak Ria, sehingga Kak Ria bisa sehat kembali dan bertemu dengan adik-adik semua. Oke, itu contohnya ya adik-adik. Dan Kak Ria tunggu ya, dikirim ke WA group kita di kelas kecil. Oke, durasinya gak usah panjang-panjang ya, 1-3 menit saja. Oke deh, kalau gitu adik-adik, Kak Ria pamit dulu. Sampai di sini firman Tuhan hari ini. Semoga menjadi berkat buat kita semua. Oke, salam sehat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Adik-adik, kita sudah bernyanyi, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan kita akan memberikan persembahan kita. Kita akan bernyanyi bersama-sama adik ya. Kita akan bernyanyi, adalah sukacita di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, ada
bersyukur, bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku, adalah sukacita di hatiku. Di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku, aku bersyukur, bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku, ada kasih Yesus di hatiku, ada kasih Yesus di hatiku. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami sudah mengumpulkan persembahan kami. Berkatilah akan persembahan kami agar layak dan berkenan di hati-Mu dan bermanfaat bagi pelayanan gereja kami. Terima kasih juga Tuhan Yesus karena Engkau yang telah memberkati ibadah impa kami dari awal, pertengahan hingga selesai. Dan kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik. Tuhan Yesus, jadikanlah kami anak yang baik dan anak yang taat dan takut akan Engkau. Tuhan Yesus, berkatilah kami, kakak-kakak layan kami, juga kedua orang tua kami Tuhan. Berikanlah kami kesehatan Tuhan dan jagalah kami Tuhan untuk 1 minggu ke depan agar kami bisa mengikuti ibadah impa kami kembali. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Halo adik-adik, tiba saatnya kita akan berpisah. Tapi adik-adik jangan bersedih ya. Nah, adik-adik harus tetap semangat untuk mengikuti ibadah impa walaupun ibadah kita masih secara online adik-adik ya. Dan adik-adik selalu ingat ya untuk menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan adik-adik. Rajin-rajin mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Nah, adik-adik jangan pergi di tempat keramaian adik-adik ya jika tidak berkepentingan adik-adik. Nah, adik-adik, Kak Darsi, Kak Vina, dan Kak Ria pamit undur diri. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye.